190. Mencuri ramuan. Melihat pertempuran itu, Rocky bahkan tidak bisa menyembunyikan diri, jadi alih-alih keluar dari mobil, dia pergi ke hotel. Broto adalah seorang pria parubaya sekitar 30 tahun. Dia anggun dan menghormati Rocky. Dia juga menyewakan rumah liburan di pinggiran kota untuk membantu Rocky. Agar tidak lagi setinggi mobil mewah di jalan, di luar gerbang kota, setelah Rocky menetap di hotel, dia naik taksi terlebih dahulu ke rumah bangsawan. The Golden Emperor Manor, yang menjadi tempat perjamuan juga merupakan industri keluarga Ren. Manornya mewah dan elegan, dan biasanya digunakan oleh keluarga Ren untuk menerima tamu VIP. Ketika penjaga gerbang istana melihat Rocky datang lebih awal, dia sangat ketakutan sehingga dia harus melapor. Rocky menggelengkan kepalanya untuk berhenti. Dia terutama datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran bahan obat, dan tidak ingin menimbulkan sensasi sendiri. Golden Emperor Manor memiliki pemandangan yang unik, namun karena perkiraan waktu Rocky yang salah, ia datang 1,5 jam lebih awal, sehingga para tamu belum datang, dan tamannya sepi. Ia juga berkeliling, menikmati pemandangan untuk menghabiskan waktu. Rocky berjalan dan melihat, menikmati pemandangan di mana-mana. Aku harus mengatakan bahwa keluarga Ren benar-benar menghabiskan banyak waktu di manor ini. Begitu dia memasuki manor, itu membuat orang merasa seperti gua di langit. Air terjun dan air yang mengalir, tebing dan tebing, meskipun semuanya dibuat secara artifisial, benar-benar alami. Rocky berjalan mengitari air terjun dan melihat sebuah bangunan antik yang indah tersembunyi di dekat hutan bambu di depannya, dengan 3 karakter besar paviliun pengobatan, tertulis pada sebuah plakat di pintu gerbang. Pintunya tersembunyi, dan Rocky melihat melalui celah pintu, hanya untuk menemukan bahwa rak bogu di dalamnya penuh dengan berbagai bahan obat langka. Beberapa bahan obat sebenarnya memancarkan aura lemah. Mungkin ada obat mujarab yang bisa membantu diri sendiri dalam berkultivasi. Melihat tidak ada siapa-siapa, Rocky tidak ingin masuk, tetapi berpikir tentang hanya melihat-lihat, dan penasaran dengan ramuan ini, dia membuka pintu dan masuk. Paviliunnya sunyi, tanpa sosok satupun, memang ada banyak bahan obat Cina yang berharga di dalamnya, seperti tanduk darah, Polygonum multiflorum berbentuk manusia yang berumur berabad-abad. Bahan obat ini adalah obat yang sangat langka dan berharga di pasaran. Tapi Rocky melihat sekeliling dan sedikit kecewa. Karena tidak ada bahan obat dengan energi spiritual yang cukup. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat kotak kayu cendana merah di atas meja, dan ada aura yang kuat di dalam kotak itu. Rocky terkejut. Apakah ada harta karun di dalam kotak? Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan ke meja, mengambil kotak itu, dan hendak membukanya. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari belakangnya. Siapa yang berani datang ke keluarga Ren untuk mencuri sesuatu dan memakan keberanian hati beruang dan macan tutul? Teriakan tajam ini sangat familiar, dan Rocky bahkan tidak memikirkan siapa orang ini untuk sementara waktu. Dia berbalik, bertatap muka dengan pria ini, dan segera mengerutkan kening. Ternyata itu Hendra. Hendra juga kaget saat melihat Rocky, lalu mukanya penuh amarah. Brengsek. Ternyata kamu keledai. Kamu sangat suka bernapas, apa kamu makan terlalu banyak? Kata Rocky ringan. Hendra bahkan tidak memikirkannya, dan berkata dengan marah, kamu sedang mencari kematian. Rocky mengangkat bahu dan tersenyum menggoda padanya. Melihat ekspresi menghina Rocky, Hendra semakin marah. Ada 4 atau 5 preman di belakangnya, semuanya malu. Dia menatap Rocky dengan ganas, melambaikan tangannya dengan ganas, dan memerintahkan, anak ini datang ke paviliun untuk mencuri bahan obat yang berharga, menangkapnya, dan mematahkan paha belakangnya. Lihat apakah dia berani datang ke keluarga Ren di masa depan. Iya. Para preman di belakang Hendra langsung melangkah ke depan dengan garang. Kamu bilang aku mencuri sesuatu, buktinya apa? Wajah Rocky tenggelam dan bertanya dengan dingin. Hendra mencibir dan mengulurkan tangannya, kotak mahoni yang kamu pegang ini adalah bukti. Rocky berkata dengan dingin, aku tidak ingin mengambilnya, hanya melihatnya di atas meja, mengambilnya dan melihatnya. Pencuri tidak akan mengakui bahwa mereka mencuri barang. Hendra mencibir, pencuri anjing.
Terakhir kali kamu menganiaya wanita keluarga yang baik dan menolak mengakuinya. Sekarang tertangkap basah mencuri barang, apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu tidak mengakuinya tidak apa-apa, aku akan menyiksa dirimu sendiri sebentar, aku lihat berapa lama kamu bisa tangguh. Dia menatap Rocky, matanya bersinar. Terakhir kali dia menyelamatkan keluarga Liu dan putrinya di kota Gopo, dia bentrok dengan Rocky. Dia menyimpan dendam ini. Hari ini, Tuhan memiliki mata dan membiarkan Rocky jatuh ke tangannya. Dalam hati Hendra bersumpah bahwa setelah menjatuhkan Rocky sebentar, dia akan disiksa sampai habis, dan dia akan mematahkan tangan dan kaki anak ini dulu. Serahkan jarahannya, teriak Hendra tajam. Wajah Rocky dingin, dan dia meletakkan kembali kotak itu ke atas meja dan berbalik dan berkata, ini juga bukan milikmu. Kamu harus menunggu pemilik kotak itu datang dan mengembalikan propertinya kepada pemilik aslinya sebelum membuat keputusan. Penghakiman. Hendra terkejut, dan kemudian tertawa mengejek, pemilik kotak ini adalah aku. Ini adalah hadiah luar biasa yang akan diberikan keluarga aku kepada tamu terhormat. Kamu. Rocky mengerutkan kening. Bukankah pemilik Kaisar Emas ini Broto? Apakah kotak ini dibawa ke sini oleh Hendra, bukan punya Broto? Hendra memandang dengan galak, dan berkata dengan garang, kamu bisa menjelaskannya hari ini, dan kamu tidak bisa membayangkan kabur seperti sebelumnya. Kotak ini berisi puluhan juta ginseng ungu, meskipun itu jumlah yang kamu curi, sampai jumpa. Jangan pikirkan untuk keluar dari penjara besar dalam hidup ini. Setelah berbicara, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa kotak mahoni dan membukanya di tempat. Aura tiba-tiba melayang keluar dari kotak. Apa yang ada di dalam kotak itu ternyata adalah ginseng berkulit ungu penuh ungu dan merah. Rocky terkejut bahwa ginseng ungu di dalam kotak itu mengandung aura dan memang berharga. Pada saat ini, para tamu datang satu demi satu, dan kerumunan itu berputar-putar, memandang dengan heran. Ketika Rocky pertama kali tiba di kota Babel, tamu yang diundang oleh keluarga Ren tidak mengenalinya, jadi mereka berkumpul untuk mengarahkannya. Hendra menangkapnya di tempat, dan bahkan lebih bahagia lagi, mengumumkan kepada orang banyak dengan cara yang benar. Anak ini sangat berani datang ke taman untuk mencuri bahan obat yang berharga, tapi aku menangkapnya di tempat. Menurut aturan rumah, orang yang mencuri di taman pertama-tama akan membawanya untuk ditunjukkan kepada publik, kemudian memotong kakinya dan menggantungnya di pohon. Untuk berperilaku seperti ini. Setelah berbicara, dia dengan tegas memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tali rami dan bersiap untuk mengikat Rocky. Hendra mencibir dan berkata, Rocky, untuk sementara aku akan membungkus kepalamu dengan benang. Kamu berlutut di tanah seperti anjing, dan aku memimpin taman. Jika kamu jujur, kamu masih bisa kurang menderita. Maka itu tergantung pada Anda, apakah Anda memiliki kemampuan ini. Rocky berkata dengan ringan. Mulutmu masih keras sesaat sebelum mati. Hendra melambai dengan marah, ayo, bawa dia dan berlutut di kakiku. Kota Babel adalah wilayahnya, tidak peduli seberapa kuat dia, Rocky tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Keempat preman kekar itu bergegas menuju Rocky dengan agresif. Bab 191. Tuan muda Rocky yang angkuh. Ekspresi wajah Rocky dingin, saat pengawal berlari mendekat, dia menendangnya keluar. Bahkan hanya untuk memperbaiki saja tidak ada gunanya sama sekali. Tapi pembunuh bayaran yang berlari ke depan Tiu, ditendang keluar sejauh 3 meter lebih, tergeletak di lantai tanpa bisa bangun. Rocky terpental, dia menendangkan kakinya di udara, dengan mudahnya menjatuhkan beberapa pembunuh bayaran. Dalam sekejap, pertarungan sudah selesai, Rocky langsung menyelesaikannya dalam keadaan yang membingungkan ini. Gerombolan orang-orang di sekitar tercengang, semuanya tidak mengira bahwa Rocky yang berpakaian seperti anak muda biasa, ternyata menyembunyikan keahliannya. Hendra juga terkejut dan berkeringat dingin, pembunuh bayarannya juga berlatih seni bela diri, tapi di depan Rocky, ternyata mereka sama seperti anak kecil yang runtuh pada pukulan pertama. Tapi, sepertinya orang ini belum mengeluarkan semua keahliannya. Keahlian pencuri kecil ini, ternyata tidak terduga. Gerombolan orang itu tidak berani mengeluarkan aura keterkejutannya, Rocky mengibaskan debu di bajunya dengan dingin, memutar balik badannya kemudian pergi.
Hari ini dia datang untuk bertamu, dia juga tidak ingin membuat kacau villa milik Broto, kalau tidak, orang-orang ini sudah terluka berat sejak awal. Hendra berteriak dengan tegas, cepat panggil orang kemari. Bilang saja ada orang yang mencuri ginseng ungu, pastikan untuk menangkapnya. Siapa yang berani mencuri barang dari keluarga Ren? Suara berat yang berwibawa itu, terdengar sangat nyaring. Rocky mengangkat kepalanya dan melihat di kejauhan, hanya terlihat wajah Broto yang penuh kemarahan, dia berjalan dengan langkah besar ke kerumunan orang banyak. Di sampingnya, ada Yoga, Bernard dan kawan-kawan yang masih erat mengikutinya. Rocky menghela napasnya, katanya, baru saja aku. Tapi kalimatnya belum selesai, Hendra malah menembakkan pistolnya lebih dulu. Kak! Pencuri kecil ini, ternyata baru saja ingin mencuri ginseng ungu, tertangkap basah olehku. Rocky menatap Hendra, kemudian menatap sekilas ke arah Broto. Meskipun sudah diprediksi dari awal, tapi menemukan bahwa mereka berdua adalah kakak beradik, masih membuatnya sedikit terkejut, bagaimanapun sifat keduanya sangatlah berbeda. Kamu memanggilnya Master Rocky. Broto terkesiap, sekaligus mengerutkan alisnya, lalu memprotesnya, jangan omong kosong. Master Rocky adalah tamu terhormat villa ini. Tamu terhormat. Wajah Hendra tidak senang, Kak, mengapa kamu masih memanggilnya Master, jangan ditipu oleh pencuri kecil ini. Aku dari awal sudah pernah mendengar secara terperinci tentang dirinya, bocah ini adalah menantu laki-laki dari keluarga Liu, paman dari keluarga Liu memberitahuku secara langsung, bocah bermarga Lin ini sangat ahli dalam menumpang gratis pada orang lain, dan juga masih membual atas nama Feng Shui, di mana-mana menipu dan menggertak. Tidak diperbolehkan untuk bersikap tidak sopan pada Master Rocky. Broto semakin malu ketika mendengarnya, dia menyela dengan suara berat, Hendra, segeralah minta maaf pada Master Rocky. Tamu terhormat yang sulit didatangkannya, ternyata malah dihina di depan umum oleh adik laki-lakinya, Broto yang mendengarnya menjadi sangat marah. Hendra mengerutkan alisnya, dia memerhatikan Broto dari atas sampai bawah, berkata tanpa rasa sungkan, Kak, aku yakin kamu kebingungan. Kenapa kamu juga sama bodohnya dengan pengusaha kota Gopo itu, terus-menerus ditipu oleh bocah ini? Kamu sendiri yang menangkap bocah yang mencuri ginseng ungu ini, kalau kamu tidak percaya, semua orang di tempat kejadian bisa menjadi saksi mataku. Selesai berbicara, dia berteriak kepada seluruh kerumunan orang di sekitar, katakanlah, apakah barusan bocah marga Lin ini mengambil ginseng ungu? Orang-orang di sekitar terdiam beberapa detik, terdengar suara samar-samar. Sepertinya seperti ini keadaan yang terjadi. Sebenarnya orang itu yang mengambil kotak kayu, tertangkap basah oleh orang tuan muda kedua. Ada saksi dari orang sekitar, Hendra semakin bangga dengan dirinya, Kak, sekarang kamu sudah dengarkan. Bocah ini tidak hanya bajingan, tapi juga seorang pencuri. Aku lihat sekarang kamu mengurus perusahaan, disibukkan dengan segudang urusan, saking sibuknya sampai tidak bisa membedakan mana hitam mana putih. Melihat kelakuan adik laki-lakinya di hadapan orang banyak, ternyata dia tidak tahu malu, bahkan dengan sengaja merendahkan dirinya sendiri. Broto sudah di puncak amarahnya, tapi Rocky masih berada di sini, dia juga hanya bisa menahan sementara amarahnya, membalikkan badannya dan membungkuk hormat meminta maaf pada Rocky. Master Rocky, Hendra adalah adik laki-lakiku, di waktu biasa saat di rumah lalai dalam kedisiplinan, hari ini mendadak bertemu dengan Anda. Aku akan langsung menghukumnya, menyuruhnya untuk meminta maaf pada Anda secara langsung. Kata Hendra dengan tawa mengejek, Kak, aku lihat kamu sudah dicuci otak oleh bajingan ini. Segeralah memberitahukan masalah ini pada ayah, lihat apa yang ayah katakan. Tidak perlu memberitahu orang lain, aku adalah kakakmu, aku berhak untuk mendisiplinkanmu. Sahut Broto dengan nada berat. Hendra tidak merasa takut karena ada dukungan untuknya, terkikik dingin, kamu tidak layak mendisiplinkanku. Lagi pula aku yang menangkap pencurinya, di manakah letak kesalahanku? Melihat Hendra yang tidak patuh ini, ternyata tidak pernah sedikit pun menghormati Broto, Rocky juga segera mengerutkan alisnya. Hendra memeluk lengannya, berkata dengan kasar, kawal Rocky, tunggu sampai ayahku datang, barulah akan dibuat keputusan akhir. Di hadapan orang banyak, Broto tidak lagi marah,
dia berkata dengan nada berat, ginseng ungu ini awalnya diberikan sebagai hadiah kepada Master Rocky, segeralah kamu minta maaf pada Master Rocky. Hendra termenung dalam beberapa detik, tiba-tiba mengerutkan alisnya, Kak, kamu memberikan ginseng ungu yang paling berharga kepada seorang bajingan. Apakah ini sudah disetujui oleh ayah? Obat berharga ini adalah industri keluarga Zhao, aku bilang bahwa dia mencuri, dia benar-benar mencuri. Aku memiliki hak untuk mengurus masalah ini, kamu tidak perlu ikut campur lagi Kak. Dalam hati Broto sangat marah, memasang muka serius dan berkata, bagaimana kamu akan mengurusnya? Hendra memeluk lengannya, melirik Rocky sekilas, memandanginya dari atas ke bawah dan berkata. Pertama, dia memukuli ayah dan anak perempuan keluarga Liu di kota Gopo, juga melakukan pelecehan seksual pada Mia, haruslah dia berlutut dan meminta maaf pada ayah dan anak perempuan keluarga Liu, dan juga menanggung semua biaya perawatan dan dampak kerusakan psikologi. Ayah dan anak perempuan keluarga Liu tidak berani mengekspos ke publik, tapi aku paling tidak terbiasa dengan menghina penjahat yang lemah, haruslah dia menuntut keadilan untuk mereka. Masih ada lagi? Tanya Broto dengan nada dingin. Hendra tidak takut, dia membuka mulutnya dan berkata, kedua, Rocky tidak boleh mengambil ginseng ungu yang berharga itu tanpa persetujuanku, melihat dari identitas kakak, suruhlah dia untuk meminta ampun sendiri. Sudah selesai. Broto bertanya tanpa mengganti nada suaranya. Hendra menganggukkan kepalanya dengan bangga. Broto berkata dengan dingin, kalau sudah selesai berbicara, segeralah pergi dari hadapanku. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Beberapa pengawal datang mendekat, kemudian mengawal Hendra pergi. Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuhku? Hendra berteriak, sekuat tenaga melepaskan dirinya, dia berteriak dengan ganas, Broto. Anak haram, kamu bertaruh berapa banyak uang untuk menganggap serius masalah ini? Aku beritahu kamu, tetaplah aku yang membuat keputusan akhir untuk keluarga Ren. Tidak menghormati kakaknya, tidak tahu mana benar dan salah, Direktur Rocky, adik laki-lakimu ini, sangat kurang pendisiplinan. Rocky mengangkat kepalanya, berkata dengan dingin. Broto segera menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, setelah masalah di sini selesai, aku pastikan untuk mendisiplinkan anak tidak berguna ini. Hendra tertawa dingin, lalu berkata, di dalam daerah kekuasaanku, bedeba ini masih ingin bertarung denganku. Cobalah kalau berani. Saat suaranya telah surut, dia melihat bayangan Rocky tiba-tiba melesat, sampai di hadapan Hendra, dia menggenggam kerah bajunya, mengangkat alisnya dan memprovokasi, menyuruhku untuk mencobanya. Gerakannya sangat cepat, jangankan kerumunan orang itu melihat dengan jelas, bahkan Broto pun hanya melihatnya samar-samar. Kerah baju Hendra makin ketat, seketika dia menahan erat lehernya. Dia sangat-sangat marah, membuat pertarungan yang ketat, kedua matanya menatap kejam ke arah Rocky. Dia sama sekali tidak mengira, ternyata di hadapan orang banyak, Rocky berani melawan tuan rumah keluarga Ren yang sangat terhormat ini. Hendra seperti ayam jantan yang dicekik lehernya, dia diangkat oleh Rocky, kedua kakinya melayang di udara, tidak henti-hentinya mengayunkan kakinya. Matanya tersorot pandangan tajam, memaksakan untuk mengeluarkan beberapa kata. Berani bertarung di daerah kekuasaan keluarga Ren, kamu cari mati. Benarkah? Rocky tersenyum tipis, tiba-tiba sebuah tamparan melayang di wajahnya. Bab 192. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Plak. Terdengar suara yang nyaring, membuat semua orang terkejut dan tercengang. Wajah kiri Hendra membengkak seketika, dia tertegun menatap Rocky dengan tatapan lekat, beberapa detik kemudian dia tersadar, lalu berteriak tak terkendalikan, kamu berani memukulku. Kalau mau memukul ya tinggal pukul saja, kamu mau bagaimana? Rocky menaikkan alisnya, tanpa rasa sungkan, langsung melontarkan tamparan sekali lagi padanya. Kedua wajah Hendra bengkak seperti roti mantou, bahkan hidungnya dipukul sampai mengeluarkan darah, dia berteriak dengan marah. Cepat! Minta orang datang untuk mengendalikannya. Beberapa pembunuh bayaran baru saja tercengang, kemudian mereka sadar kembali dan segera berlari ke depan. Broto dengan ekspresi dingin berteriak tegas, berhenti. Siapa yang berani melangkah ke depan, aku akan mematahkan kakinya.
Seketika juga para pembunuh bayaran itu tidak berani maju ke depan, berdiri di samping sambil gemetar ketakutan. Melihat bahwa tidak ada orang yang berani melangkah ke depan, Hendra sangat marah sampai-sampai bola matanya memerah, mengancam dengan sengit. Rocky, kalau kamu sampai berani melukaiku walaupun hanya sehelai rambut saja, ayahku pasti akan membantaimu. Apa sekarang kamu mencari ayahmu saat sudah mengetahuinya? Kata Rocky sambil menghinanya, jika ayahmu juga tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah sepertimu ini, aku tidak menyarankan untuk mendisiplinkannya juga. Selesai berbicara, dia melemparkan satu tamparan lagi, sembari bertanya dengan nada santai. Katakan, siapa di sini yang membuat keputusan? Hendra berteriak tak terkendali, aku akan membunuhmu. Plak. Sekali lagi tamparan melayang, dan langsung mengembalikan perkataannya lagi. Rocky mengangkat alisnya, siapa yang membuat keputusan? Hendra ditampar sampai mulutnya meneteskan darah, di wajahnya membekas sebuah bekas tamparan, tidak berani untuk mengeluarkan sepatah kata lagi. Tidak mengira satu tamparan lagi, melayang dengan sengit pada wajahnya. Setiap Rocky bertanya satu kalimat, dia melayangkan sebuah tamparan sengit, berbelas-belas tamparan secara berurutan, dia menamparkan sampai wajah Hendra penuh dengan darah, rasa keangkuhan barusan, sudah hilang sedari tadi, wajahnya ketakutan. Di depan kerumunan orang banyak, Rocky melayangkan tamparannya satu persatu, sampai bunyi tamparan, plak-plak, itu terdengar nyaring. Tapi kerumunan orang di sekitar, mendadak terdiam, tidak peduli apakah dia meminta ampun, atau berteriak kesakitan, tidak ada seorang pun yang berani maju ke depan dan menghentikannya. Broto juga sangat ketakutan, barusan dia juga merasa bahwa Rocky hanyalah orang biasa, selain keterampilan medisnya yang hebat, tidak ada lagi keunikan yang lain dalam dirinya. Tapi tidak mengira bahwa Rocky di hadapannya ini, gerakan memukul Hendra tadi, ternyata tanpa ampun. Inisiatif dari beberapa orang yang sangat egois ini, berapa dari mereka yang bisa mengurus ini dengan baik? Tidak heran yoga keluarga kaya dari kota Babel dan yang lainnya, hanya menunjukkan kepalanya saja. Satu tamparan, akhirnya membuat Hendra ketakutan, dia terus berteriak minta ampun. Master Rocky, aku tadi sudah salah menilaimu, kamu tidak mencuri barang. Aku mohon Master Rocky lepaskan aku. Rocky tidak mudah untuk digerakkan hatinya, sekali lagi tamparan melayang, dia berbicara sambil tersenyum tapi bukan seperti sebuah senyuman. Siapa di sini yang membuat keputusan? Master Rocky, di sini Master Rocky yang memutuskan. Mulut Hendra penuh dengan darah, berteriak ketakutan. Salah. Kata Rocky dengan dingin, mengangkat tangannya dan menamparkan sekali lagi. Keangkuhan Hendra barusan, semua telah dihilangkan oleh tamparannya, sama seperti seekor ayam yang sakit, menangis-nangis dan berteriak. Keluarga Ren. Kakakku lah yang memutuskan. Sekarang Rocky baru menganggukkan kepalanya puas, lalu langsung menjatuhkannya ke lantai. Pergi. Wajah Hendra penuh dengan darah, dia merangkak seperti ingin berlari pergi. Di belakangnya terdengar suara Rocky yang datar, apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu? Pertama tidak membedakan benar atau salah, mengambil kesimpulan dengan sembarangan. Kedua kamu sangat kurang ajar, membantah kakakmu. Ketiga kamu tidak menyadari siapa yang sedang kamu hadapi, menganggap penjahat sebagai orang baik. Tadi kamu membantah kakakmu, sekarang kamu tahu bagaimana harus bertindakkan. Tahu-tahu. Hendra panik, segera membalikkan badannya dan berjalan ke depan Broto, gemetar ketakutan sambil berkata, Kak, tadi aku membantah dan kurang ajar padamu, aku mohon kakak maafkan aku. Broto menganggukkan kepalanya tegas, hatinya diam-diam sangat lega. Hanya karena dirinya adalah anak haram, tidak peduli sesukses apapun pekerjaannya, posisinya dalam keluarga sangatlah canggung. Oleh karena itu, Hendra juga tidak pernah memandang kakaknya ini dengan perspektif yang baik, bahkan dia juga masih berebut hak mengurus perusahaan dengan kakaknya. Hanya saja Hendra sangat tidak berkompeten, maka klan keluarganya menyerahkan perusahaan ke tangannya, tapi ini semakin membuat Hendra merasa dirugikan, sudah banyak kali dia dipermalukan depan publik, melukai harga dirinya. Dia menghalangi identitasnya, juga tidak mendapat pendisiplinan, hanya bisa mengabaikannya. Tapi Rocky yang mengantikkan dirinya untuk mendisiplinkan Hendra,
meskipun tidak terlihat ekspresi di wajah Broto, tapi dalam hatinya dia sangat berterima kasih. Dia menyerukan, ambilkan hadiah milik Master Rocky. Seorang pembunuh bayaran berkata dengan canggung, Direktur Ren, Gindeng Ungu. Sudah diambil oleh Tuan Muda Zhao. Broto dalam sekejap merasa canggung, segera meminta maaf kepada Rocky, kemudian dia berkata dengan marah, pergi cari dia harus mengembalikan barang milik Master Rocky. Broto mengirim orang untuk pergi mencari Hendra, dia juga menyuruh Rocky untuk masuk ke dalam ruang tamu dan segera menjamunya, sikapnya sangat terhormat. Mengenai penanganan masalah Hendra, Broto tidak menyebutkan sepatah kata pun, hanya meminta maaf kepada Rocky. Hendra sebenarnya juga adalah adik laki-lakinya, bagaimanapun dia membuat keributan, hubungan darah tetap tidak bisa putus. Melihat Broto yang membuat masalah besar menjadi lebih kecil, Rocky juga tidak lagi bertanya, ini adalah masalah orang lain, dia juga tidak bisa banyak berkata. Tapi, Broto masih tidak henti-hentinya meminta maaf atas kejadian tadi. Selesai makan dia mengundang Rocky lagi ke paviliun obat langka, memohon padanya untuk memilih beberapa bahan obat, menghindari ketidaktenangan dalam hatinya. Masalah yang terjadi barusan, awalnya Rocky tidak mau pergi, tapi tidak nyaman menolak kebaikan darinya. Dia berpikir paviliun obat langka adalah tempat di mana keluarga Ren menyimpan bahan-bahan obat yang sangat berharga, mungkin selain ginseng ungu, ada juga obat lainnya yang sangat berharga. Sambil mengikutinya, dalam hatinya berpikir bahwa ini bagus juga. Seseorang berjalan kembali ke pintu paviliun obat langka. Rocky mengangkat kepalanya, mendadak dia melihat sebuah bayangan orang yang kebingungan berlari kelaur dari dalam paviliun, seketika dia terdiam. Itu adalah Mia. Dengar-dengar keluarga Liu menghabiskan banyak uang untuk mengeluarkan dia dengan jaminan, tapi tidak mengira bahwa dia tiba-tiba datang kemari. Broto juga melihat orang ini, seketika berteriak, berhenti. Siapa kamu? Mia panik, dia tidak memerhatikan sekitar dan langsung menuju ke Rocky yang berada dalam kerumunan, segera berkata, aku adalah tamu Hendra, dia yang mengundangku. Dia berbicara sembari menyembunyikan barang di belakang tubuhnya. Alis Rocky berkerut, dengan langkah besar maju ke depan, langsung menggenggam pergelangan tangannya, seketika muncul sebuah kotak merah dalam genggamannya. Rocky, bagaimana kamu ada di sini? Mia terkejut melihatnya, seketika dia langsung berkata tanpa berpikir. Kata Rocky dengan nada dingin, kamu mencuri ginseng ungu. Aku. Bukan aku. Mia menggertakkan giginya, dia berkata dengan penuh ketakutan, Hendra yang memberikannya padaku. Terakhir kali kamu ingin melecehkanku, sekarang ingin memfitnahku mencuri barang, tidak tahu malu. Ini bukan barang milik Hendra, ini adalah milik keluarga Ren. Rocky memutar kepalanya menatap Broto, katanya dengan datar, dia mencuri ginseng ungu, bagaimana harus mengurusnya. Lagi pula sekarang ada di rumah keluarga Ren, beberapa masalah ini, tetaplah harus mendengarkan perkataan Broto. Direktur Ren memasang wajah serius dan berjalan ke depan, dia tidak bisa menangani adik kandungnya sendiri, tapi mengenai seorang wanita yang tidak tahu datangnya dari mana, pasti dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sebenarnya ini adalah barnak milik Master Rocky, kemari, buang wanita ini, patahkanlah tangan kirinya. Saat mendengar, patahkan tangannya, Mia terkejut lemas, dia sangat membenci Rocky dan berteriak padanya. Hendra, cepat tolonglah aku. Hendra dengan cepat langsung datang dari seberang, dia gemetar ketakutan melihat Rocky, dia dengan sengaja memberi jarak dengannya. Mia mengambil kesempatan ini untuk kabur, bersembunyi di samping Hendra, memeluk lengannya menangis dan berkata, Tuan Muda Broto, dia barusan ingin melecehkanku. Melihat sikap kedua orang itu, Rocky tertawa dalam hati. Sepertinya, Mia sekarang menjalin hubungan dengan Hendra. Tidak heran tadi Hendra menempatkan dirinya dalam perangkap maut, ternyata dia ingin memenangkan hati Mia.